Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saidil Al-Banjari. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, kelas 6 reguler, Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video untuk mengisi nilai ujian saya di mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pembelajar bahasa yang didukung teknologi dapat mendukung otonomi pembelajar dalam beberapa cara. Yang pertama adalah akses ke sumber daya. Teknologi menyediakan akses mudah bagi pembelajar ke berbagai sumber daya pembelajaran bahasa, seperti kursus online, latihan interaktif, konten multimedia, dan aplikasi pembelajaran bahasa. Pembelajar dapat memilih sumber daya berdasarkan minat gaya belajar dan tingkat kemahiran mereka, memungkinkan mereka mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka dan memilih materi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah pembelajaran mandiri. Teknologi memungkinkan pembelajar untuk belajar pada kecepatan mereka sendiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan, memungkinkan penjadwalan yang fleksibel dan pembelajaran mandiri. Pembelajar dapat menentukan waktu dan durasi belajar sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Yang ketiga adalah alat evaluasi dan umpan balik. Teknologi menyediakan berbagai alat evaluasi dan umpan balik untuk pembelajar. Misalnya, ada platform daring yang menawarkan latihan interaktif, kuis, atau tes yang dapat diambil oleh pembelajar. Hasil evaluasi ini memberikan pembelajar informasi tentang kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan alat ini, pembelajar dapat memantau perkembangan mereka sendiri dan mengatur fokus belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya, ada komunikasi dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan pembelajar untuk terhubung dengan pembelajar bahasa lainnya dan dengan penutur asli bahasa yang ingin diajari. Dengan bantuan teknologi seperti platform pembelajaran daring, forum diskusi, atau aplikasi obrolan, pembelajar dapat berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dari seluruh dunia. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk berlatih berbicara, menulis, dan memahami bahasa dengan penutur asli, memperluas keterampilan komunikasi mereka. Yang terakhir ada personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat membantu pembelajar mengatur dan mempersonalisasi pengalaman pembelajaran mereka. Misalnya, beberapa aplikasi pembelajaran bahasa menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi kelemahan pembelajar dan menawarkan latihan yang disesuaikan secara individual. Pembelajar dapat memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, menjadikan pembelajar lebih relevan dan menarik. Dengan demikian, teknologi Enhanced Language Learning dapat memberikan dukungan yang penting bagi otonomi pembelajar dalam mengelola dan mengarahkan pembelajaran mereka sesuai dengan preferensi, kecepatan, dan kebutuhan individual mereka. Baik, berikutnya adalah pembelajaran bahasa yang didukung oleh teknologi dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa dalam beberapa cara. Yang pertama adalah komunikasi jarak jauh. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk berkomunikasi secara langsung tanpa batasan waktu dan ruang. Melalui video konferensi, obrolan daring, atau platform pembelajaran kolaboratif, guru dapat memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan menjawab pertanyaan siswa secara real time. Ini membuat peluang untuk interaksi langsung antara guru dan siswa, bahkan ketika mereka berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah berbagi materi dan sumber daya. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk berbagi materi pembelajaran, tugas, dan sumber daya pembelajaran dengan mudah kepada siswa-siswa mereka. Dengan menggunakan platform pembelajaran daring atau sistem manajemen pembelajaran, guru dapat mengunggah dan membagikan materi secara elektronik. Siswa dapat mengaksesnya kapanpun diperlukan, memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar guru dan siswa dalam pembelajaran. Oke, berikutnya adalah umpan balik secara langsung. Dalam pembelajaran bahasa, umpan balik langsung sangat penting.
Melalui teknologi, guru dapat memberikan umpan balik secara instan terhadap pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh siswa. Ini dapat dilakukan melalui komentar di platform pembelajaran, video rekaman, atau sesi konferensi video. Siswa dapat menerima umpan balik dari guru secara cepat, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Berikutnya ada kolaborasi online. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk berkolaborasi secara online dalam proyek-proyek atau kegiatan kelompok melalui platform kolaboratif atau alat seperti dokumentasi berbagai atau papan putih interaktif. Siswa dapat bekerja bersama dalam membuat konten, memecahkan masalah, atau berdiskusi. Interaksi ini mendorong pembelajar berbasis tim, berbagi ide, dan memecahkan masalah secara bersama-sama atau gotong royong. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi dan pemantauan. Teknologi dapat digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa secara lebih efisien. Misalnya, melalui platform pembelajaran daring, guru dapat memberikan tugas dan ujian online yang dapat dievaluasi secara otomatis. Ini memungkinkan guru untuk memantau perkembangan siswa dengan lebih cepat dan memberikan umpan balik yang lebih terarah. Melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa, interaksi antara guru dan siswa dapat ditingkatkan dan memfasilitasi komunikasi, umpan balik, kolaborasi, dan evaluasi yang lebih baik. Mengingat ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa mereka. Oke. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa yang didukung teknologi dapat meningkatkan interaksi antara sesama siswa. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, forum diskusi online. Teknologi menyediakan platform forum diskusi online di mana siswa dapat berinteraksi satu sama lain dalam bahasa yang dipelajari. Mereka dapat berbagi pengalaman, memecahkan masalah bersama, bertukar ide, dan memberikan dukungan atau bantuan satu sama lain dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan ruang untuk kolaborasi dan interaksi sosial dalam bahasa target. Oke, berikutnya ada proyek kolaboratif. Melalui teknologi, siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek bahasa. Mereka dapat menggunakan alat berbagi dokumen, platform kolaboratif, atau alat penulisan bersama untuk bekerja bersama dalam membuat konten. Menulis cerita bersama atau membuat presentasi, proyek kolaboratif memungkinkan siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkontribusi secara bersama-sama, mengembangkan keterampilan berbahasa mereka dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang bahasa target. Berikutnya ada obrolan atau permainan daring. Aplikasi atau platform pembelajaran bahasa yang mendukung obrolan atau permainan dalam jaringan memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung atau real time dalam bahasa target atau bahasa yang sedang mereka pelajari. Mereka dapat bermain peran, bermain game, atau berpartisipasi dalam aktivitas interaktif lainnya dengan sesama siswa. Ini menciptakan kesempatan untuk berlatih berbicara dan berkomunikasi dalam situasi yang realistis, sambil mendapatkan umpan balik dan dukungan dari teman sekelas. Kelompok belajar online. Teknologi memungkinkan pembentukan kelompok belajar online di antara siswa yang memiliki minat dan tujuan yang sama dalam mempelajari bahasa. Mereka dapat membentuk kelompok belajar melalui platform daring atau media sosial dan berbagi sumber daya, berlatih berbicara bersama, atau membahas topik-topik tertentu. Kelompok belajar online memungkinkan siswa untuk saling mendukung, bertukar informasi, dan memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa target. Berikutnya ada umpan balik dan komentar siswa. Teknologi dapat memberikan siswa kesempatan untuk memberikan umpan balik dan komentar kepada siswa lainnya dalam lingkungan pembelajaran bahasa. Misalnya, dalam platform pembelajaran daring, siswa dapat memberikan umpan balik terhadap pekerjaan atau presentasi teman sekelas melalui komentar atau sistem penilaian. Ini memfasilitasi interaksi konstruktif antara siswa, di mana mereka dapat saling memberikan umpan balik, membantu memperbaiki kesalahan, dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang bahasa. Dan dengan bantuan teknologi, interaksi antara sesama siswa dalam pembelajaran bahasa dapat ditingkatkan.
Ini membantu siswa untuk berlatih berbicara, berkomunikasi, membangun pemahaman melalui kolaborasi, dukungan, dan saling memberikan umpan balik dari teman sekelas mereka. Oke, berikutnya ada teknologi dalam pembelajaran bahasa dapat mendukung motivasi pembelajar dalam beberapa cara, yaitu interaktif dan menarik. Teknologi memungkinkan penggunaan elemen interaktif dan menarik dalam pembelajaran bahasa seperti permainan, simulasi, video, dan juga animasi. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi pembelajar untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pembelajar. Berikutnya ada ketersediaan sumber daya yang beragam. Teknologi menyediakan akses mudah ke berbagai sumber daya pembelajaran bahasa. Pembelajar dapat menemukan aplikasi pembelajar bahasa, platform daring, video pembelajaran, dan sumber daya lainnya secara online. Ketersediaan sumber daya beragam memberikan variasi dan pilihan kepada pembelajar, memungkinkan mereka untuk menemukan materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi pembelajar karena mereka dapat mengakses materi yang relevan dan menarik bagi mereka sendiri. Berikutnya ada kemajuan yang terlihat. Teknologi dapat memberikan umpan balik langsung tentang kemajuan pembelajar melalui platform pembelajaran daring, aplikasi, atau alat penilaian otomatis. Pembelajar dapat melihat sejauh mana mereka telah berkembang dalam pembelajaran bahasa. Melihat kemajuan yang nyata dapat memotivasi pembelajar untuk terus bekerja keras dan mencapai tujuan mereka. Berikutnya ada pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi dengan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pembelajar. Ada aplikasi dan platform pembelajar yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyediakan konten dan latihan yang disesuaikan dengan tingkat kemahiran dan kebutuhan pembelajar itu sendiri. Pembelajar dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi ketika mereka merasa bahwa pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemahiran mereka. Berikutnya ada komunitas pembelajaran daring. Teknologi memungkinkan pembelajar untuk terhubung dengan komunitas pembelajaran bahasa daring. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum diskusi, grup belajar online, atau berinteraksi dengan pembelajar bahasa lainnya. Interaksi dengan sesama pembelajar dapat memberikan motivasi tambahan, dukungan, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta berhasil dalam pembelajaran bahasa. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran bahasa menjadi lebih menarik, dipersonalisasi, dan dapat diakses. Hal ini dapat meningkatkan motivasi pembelajar untuk terlibat aktif dan melihat kemajuan serta merasa terhubung dengan komunitas pembelajaran mereka sendiri. Oke. Yang terakhir adalah beberapa teknologi yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi pembelajaran bahasa di masa depan. Di antaranya adalah yang pertama, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat AI. AI dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk memberikan umpan balik yang lebih cerdas dan personal kepada pembelajar. Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, AI dapat menyediakan tutor virtual yang interaktif, memantau perkembangan pembelajar, dan menawarkan rekomendasi dan latihan yang disesuaikan secara individual. Yang kedua ada augmented reality atau disebut AR, dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk menciptakan pengalaman belajar imersif. Misalnya, melalui aplikasi AR, pembelajar dapat berinteraksi dengan objek virtual, lingkungan bahasa target, atau karakter yang dapat membantu mereka berlatih, berbicara, dan memahami bahasa dengan cara yang lebih nyata dan terlihat. Oke. Selanjutnya ada virtual reality ya. Mungkin kita udah sering dengar soal virtual reality ya. Oke, jadi virtual reality atau disingkat VR dapat menghadirkan pengalaman belajar yang mendalam dan menyerupai dunia nyata dalam pembelajaran bahasa. Melalui headset VR, pembelajar dapat terlibat dalam lingkungan virtual yang sepenuhnya bahasa target, berpartisipasi dalam percakapan dengan karakter virtual, atau menghadiri kelas virtual yang menyerupai pengaturan kehidupan nyata. Berikutnya ada gamifikasi.
Konsep gamifikasi melibatkan penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, teknik gamifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pembelajar melalui pemberian poin, tingkat tantangan, dan penghargaan dalam konteks pembelajaran bahasa. Oke. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis data atau Data Driven Learning atau disingkat DDL. Dengan kemajuan teknologi, data pembelajaran dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan wawasan tentang pola, kesalahan umum, dan kebutuhan individu pembelajar. Dengan memanfaatkan data pembelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis data dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang lebih terarah, menyesuaikan kurikulum, dan mempersonalisasi pembelajaran bahasa. Berikutnya ada Internet of Things atau disingkat IoT ya. Dapat menghubungkan perangkat-perangkat pintar yang memungkinkan pembelajar bahasa yang terhubung secara digital. Misalnya, perangkat wearable yang terhubung dapat digunakan untuk memantau pengucapan dan memberikan umpan balik langsung kepada pembelajar bahasa. Dan juga ada smart speaker dan asisten virtual dapat digunakan untuk berlatih berbicara dan mendapatkan informasi dalam bahasa target. Oke, yang terakhir ada chatbot dan asisten virtual yang sekarang sedang viral banget ya, sedang sangat viral sekali digunakan oleh mahasiswa ataupun para pembelajar tingkat SD, SMP, SMA. Oke, jadi chatbot dan asisten virtual dan dengan kemampuan bahasa alaminya yang semakin berkembang, mereka dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk berinteraksi dengan pembelajar, memberikan dukungan dan umpan balik, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa target. Pembelajar dapat berlatih berbicara dan memahami bahasa dengan berkomunikasi dengan chatbot atau asisten virtual. Oke. Jadi semua teknologi ini memiliki potensi untuk merubah cara pembelajaran bahasa yang dilakukan di masa depan dengan memberikan pengalaman yang lebih personal, interaktif, dan terhubung secara digital. Baik, saya rasa cukup sampai di situ. Salam hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.